Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil observasi atau pengamatan kami menggunakan model Armstrong dan Baron, yaitu tentang model manajemen kinerja yang dilakukan di PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Astria Utami Sri Reski dengan NIM 19192180. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikman, NIM 19193175. Perkenalkan, nama saya Zatia, NIM 19193147. Perkenalkan, nama saya Gamprila, NIM 19191124. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dengan nomor NIM 1919212290. Perkenalkan, nama saya Dewi Santika dengan NIM 1919111246. Perkenalkan, nama saya Radit Alpandi, NIM 19191126. Lanjut, saya Astria Utami Sri Reski. Sebelum memaparkan bagaimana model manajemen kinerja pendekatan Armstrong dan Baron, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka. PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka adalah perusahaan yang bertempat di Jalan Pramuka nomor 45 Kabupaten Kolaka, dan di perusahaan ini melakukan penjualan motor Honda, spare part, jaminan BPKB, motor bekas, dan di PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka memiliki cabang pembantu, yaitu yang berada di Pomala dan juga di Latambaga, dan juga penjualan motor yang Honda yang dilakukan di PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka berasal dari Astra Motor Honda. Baik, untuk alasan dari kelompok kami melakukan pengamatan di PT Nusantara Surya Sakti Kolaka adalah di mana PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka sudah memiliki grup yang dimana itu Nusantara Sakti Group, di mana perusahaan ini sudah besar dan juga banyaknya pesaing yang ada di Kolaka yang melakukan penjualan dalam bilang hal yang sama. Maka dari itu kelompok kami tertarik untuk melakukan observasi atau pengamatan untuk mengetahui bagaimana sih model manajemen kinerja melalui pendekatan model Armstrong dan Baron. Selanjutnya itu model manajemen kinerja pendekatan Armstrong dan Baron. Misi organisasi dan tujuan strategis. Pertama itu misi organisasi memberikan solusi kepada masyarakat dengan layanan prima, jujur, terpercaya, dan sepenuh hati. Tujuan strategis menjadi perusahaan penjual produk motor Honda yang terdepan dan terpercaya dan memberikan pelayanan kepada yang terbaik kepada pelanggan, karena PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka bukan sekedar menjual produk, karena jika hanya menjual produk sudah banyak perusahaan lain yang menjual. Jadi di PT Nusantara Surya cabang Kolaka Sakti lebih berfokus menjual pelayanan, yaitu bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen merasa puas dan ingin kembali berkunjung ke perusahaan. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, berhubungan dengan saling berhubungan dengan mata kuliah manajemen strategis yang diajarkan tentang visi misi dan tujuan strategi, dan hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana dan tujuan bisnis dan departemen. Baik, rencana PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka ialah memberikan solusi kepada masyarakat dengan layanan prima, jujur, terpercaya, dan sepenuh hati. Karena dengan hal tersebut maka pelanggan akan merasa nyaman berada di perusahaan. Selain itu, menjadi perusahaan penjual produk motor Honda yang terdepan dan terpercaya, di mana dalam PT Nusantara Surya Sakti cabang Kolaka merupakan perusahaan yang menjual produk motor Honda yang berasal dari Astra Motor Honda. Dan untuk penjabaran pada departemen dari hasil wawancara di perusahaan memberikan contoh pada bagian marketing, di mana mereka dalam bekerja dipacu oleh target yang harus terpenuhi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan murah senyum dan hal lainnya agar pelanggan menjadi nyaman. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berhubungan dengan mata kuliah manajemen pemasaran, karena penjelasan di atas terdapat dalam materi mata kuliah manajemen pemasaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kesepakatan kinerja dan pengembangan. Dalam suatu perusahaan perlu adanya kesepakatan kinerja dan pengembangan di antaranya individu dan manajer. Di dalam perusahaan PT Nusantara Sakti Cabang Kolaka adalah merencanakan dan menyusun kerja seperti anggaran RK, prosedur kerja, nota permohonan, dan pencairan dana. Selain itu, kesepakatan kinerja karyawan juga terdapat dalam kontrak kerja yang dihitung per tahun, dan kinerja karyawannya dinilai targetnya baik dan kinerjanya bagus terhadap pimpinan perusahaan, maka kontrak karyawan tersebut diperpanjang kembali karena kinerjanya bagus dan rajin. Berdasar penjelasan yang telah diuraikan yang saya bawa berhubungan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena kesepakatan kinerja berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, dan hal tersebut juga didapatkan dalam materi pada perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan materi tentang rencana kinerja dan pengembangan. Pada PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka, dalam memperbaiki kinerja, mengembangkan keterampilan dan kompetensi, melakukan penyusunan anggaran kerja, di mana anggaran tersebut berfungsi sebagai alat bagi manajemen yang bermanfaat lebih baik apabila disusun secara teliti, sehingga manajemen dapat menggunakan anggaran tersebut sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dan untuk prosedur tertentu saja, sebuah perusahaan melakukan suatu acuan untuk dapat mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka. Dengan adanya kesepakatan untuk prosedur yang baik, maka pengendalian dan tujuan dalam suatu perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan tadi, itu berkaitan dengan mata kuliah manajemen operasional, karena penjelasan tadi berhubungan dengan kegiatan operasional dari PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka, dan hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam materi manajemen operasional. Selanjutnya yaitu 5 tindakan kerja dan pengembangan. Untuk implementasi dari rencana kerja yang telah dibuat di PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka, di mana pada saat wawancara dengan salah satu pegawai bagian marketing memberikan contoh tindakan kerja, yaitu pada bagian sales, setiap pagi harus wajib melakukan absensi, kerjakan SPK atau surat perintah kerja, melakukan prospekan, melakukan promosi, dan juga sales adalah seorang promotor di mana dari hasil penjualan nantinya dipakai untuk meningkatkan profit perusahaan. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, berhubungan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena uraian di atas mencakup materi sumber daya manusia. Baik, lanjut pada poin 6, monitoring dan umpan balik berkelanjutan untuk PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka. Pimpinan melakukan monitoring Cabang Kolaka untuk mengetahui penyimpanan dalam menjalankan tugas tanggung jawab, mengerjakan kunci absen dan dalam capai target, dan untuk umpan balik kepada karyawan, yaitu dengan adanya instruksi sebagai teguran yang positif dan konstruktif, dapat lebih bersemangat dan termotivasi dalam bekerja dan mencapai target yang telah ditentukan di perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas berhubungan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia,
Karena dalam uraian di atas dijelaskan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Lanjut, yang ketujuh yaitu review formal dan umpan balik. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh salah satu staf bagian marketing mengatakan bahwa dalam perusahaan PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka, pemimpin memberikan kebebasan dalam hal mengeluarkan pendapat. Misalnya saja, jika terjadi suatu masalah dalam perusahaan, maka pemimpin akan memberikan kebebasan untuk para karyawan mengeluarkan pendapat atau memberikan komentar mereka terhadap permasalahan yang terjadi. Namun di mana tetap pemimpin yang memegang peranan utama untuk melakukan pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas berhubungan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu di mana manajer mengevaluasi kinerja karyawan, yaitu berkaitan yang diajarkan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Lanjut, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu mengukur kinerja keseluruhan. Setelah melakukan wawancara di PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka oleh salah satu staf admin mengatakan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh manajer yaitu dengan melakukan evaluasi melalui beberapa aspek penilaian, yaitu mulai dari aspek kecepatan penerimaan kas, kecepatan dalam pengurusan STNK dan lain sebagainya, kecepatan dalam pengurusan pencairan dana atau pengiriman unit ketika berkas masuk, bagaimana berkas tersebut diproses secara cepat dan juga unitnya dikirim secara cepat dan pengajuan pencairan dana segera dicairkan. Dan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena mengukur kinerja diajarkan dalam materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir, di PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka tidak hanya sekedar menjual produk, karena jika hanya menjual produk, mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi di PT Nusantara Surya Sakti lebih ke mengedepankan penjualan pelayanan, yaitu bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen merasa puas dan juga ingin kembali berkunjung ke perusahaan tersebut atau di PT Nusantara Surya Sakti Cabang Kolaka. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.